Sebenarnya ini kan yang kita mau cerita terkait perampasan aset yang sudah masuk di DPR. Ini kan adalah persoalan non NCB itu ya, non convention based forfeiture. Jadi bagaimana merampas aset tanpa ada diikuti oleh perkara pidana. Tapi kalau perkara yang perampasan aset melalui perkara pidana itu sudah jalan, bukan baru 1-2 tahun, udah puluhan tahun berjalan di Indonesia. Ini yang kadang-kadang teman-teman mencampur adukan bahwa seakan-akan tidak perampasan aset ini tidak menjadi prioritas dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya dalam praktek kita selama undang-undang tindak pidana korupsi itu ada dari tahun 1964, kemudian 1971 diubah dengan undang-undang nomor 3199 sampai terakhir 20 tahun 2001 ada yang namanya perampasan aset itu. Kalau kita merujuk kepada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC, bahwa memang dia tidak menggunakan istilah perampasan aset, tapi dia menggunakan istilah aset recovery. Jadi aset recovery itu tidak yang berawal dari pelancakan, kemudian itu di freeze, lalu bagaimana itu dirampas sampai itu dikelola. Titik berat dalam perampasan aset yang perlu pembahasan panjang, itu betul-betul kita harus kaji, adalah bagaimana hukum acaranya. Karena apa? Karena yang tadi saya katakan NCB, non conviction based forfeiture, perampasan aset tanpa diikuti oleh perkara pidana, itu memang sesuatu hal yang baru bagi kita. Ya, itu yang harus kita kaji lebih mendalam. Tetapi saya kira ini sama sekali tidak memberikan indikasi keseriusan pemerintah dan DPR untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena yang namanya perampasan aset yang diikuti oleh putusan pengadilan